Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit. Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran yang ke-10 dengan judul Cara yang Menyenangkan untuk Terlibat. Dari perumahan di Icon, BSD, Tangerang Selatan. Saya akan bacakan hafalannya yang tertulis dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Dikatakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Saudara-saudara, ketika saudara membacakan ayat hafalan ini, maka muncul pertanyaan di benak pikiran kita. Kenapa sampai Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jawabannya kita akan segera dapatkan dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat pada pekan ini. Kita akan mulai dengan pendahuluan yang mengatakan ada kekuatan dalam jumlah yang banyak. Kenapa sampai dikatakan ada kekuatan dalam jumlah yang banyak? Saudaraku, Tuhan telah menciptakan kita untuk persekutuan dan dapat berhubungan dengan banyak orang, terutama dalam hal-hal rohani. Dan pada sahabat petang ini dikatakan bahwa kelompok kecil atau small group adalah metode yang disorot Alkitab sebagai alat yang paling berhasil menguatkan iman kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang firman-Nya, memperdalam kehidupan doa kita, dan memperlengkapi kita untuk bersaksi karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus berperan serta dalam pelayanan kelompok kecil. Apakah ada buktinya? Kita melihat bagaimana proses penciptaan. Lalu dikatakan juga dalam sahabat petang, Yesus Kristus dan Rasul Paulus memberikan contoh dengan memberikan kelompok kecil untuk pengabaran Injil. Itu sebabnya pekan ini keterlibatan Anda sangat dibutuhkan untuk kelompok kecil yang merupakan fokus pelajaran Sekolah Sahabat kita. Bagaimana itu? Kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu. Dikatakan apa? Kelompok kecil adalah ide Allah yang pertama. Kenapa sampai dikatakan demikian, saudara-saudara? Ingat, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kesatuan yang terpisahkan dalam penciptaan. Bahkan menurut Roma 1 ayat 8-20 dikatakan apa? Bapa adalah perancang utama, Yesus adalah agen aktif dalam penciptaan, dengan kuasa Roh Kudus. Artinya Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kesatuan yang terpisahkan. Bahkan dikatakan ini merupakan patron atau pola kelompok kecil yang pertama. Karena kelompok kecil adalah ide Allah di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah juga kelompok kecil yang mereka bentuk dalam sejarah keselamatan, yaitu penciptaan dan penebusan. Bahkan Ellen G. White dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan menulis begini. Rencana keselamatan terdapat dalam nasihat-nasihat dari Yang Maha Kuasa sejak masa kekekalan. Dan tidak ada yang lebih penting bagi Allah daripada menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Referensinya di 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Dengan kata lain apa, saudaraku? Kelompok kecil memiliki banyak tujuan, tapi fokus utama kelompok kecil pekan inilah memenangkan orang-orang yang terhilang kepada Yesus dan menenangkan jiwa-jiwa kepadanya. Ketika kelompok kecil dikatakan sebagai ide pertama, apa yang dikatakan oleh hari Senin? Dalam Alkitab, kelompok kecil menjadi fokus pembahasan utama juga. Kenapa? Karena berdoa, bersekutu, saling menguatkan, bekerja sama untuk Kristus adalah contoh yang kita tunjukkan dalam kelompok kecil, di mana umat Allah berkesempatan untuk berbagi tanggung jawab dan memanfaatkan karunia mereka. Bahkan dikatakan, kalau saudara ingat dalam perkemahan bangsa Israel, dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, maka kelompok kecil juga diimplementasikan untuk pemecahan masalah dan tempat persekutuan mereka. Masih ingat kelompok 10 dipimpin oleh 1 orang. Mereka diefektifkan untuk menjalankan misi dan visi rencana Allah bagi orang Israel. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini, bahwa jumlah 6-12 orang adalah jumlah kelompok kecil yang direkomendasikan oleh Musa dan Yesus dalam bentuk kelompok-kelompok mereka. Buktinya apa? Yesus memiliki 12 murid, Musa ada kelompok 5, kelompok 10, ada kelompok
50, 100, ya dibagi-bagi hingga menjadi kecil-kecil. Kenapa, saudara? Untuk saling menguatkan. Itu sebabnya tujuan Yesus memanggil murid-muridnya apa dikatakan? Mempersiapkan mereka secara rohani maupun praktis untuk misi mereka kepada dunia, dan dalam persekutuan dengannya mereka akan tumbuh dalam kasih karunia dengan melihat cara Yesus melayani umatnya. Dan tujuan kelompok kecil Yesus ini adalah pemeliharaan rohani dan jangkauan kemana? Keluar. Lalu, pelajaran berikutnya dikatakan di organisasi untuk melayani. Kenapa sampai dikatakan pada pelajaran hari Selasa di organisasi untuk melayani? Dalam pelajaran ini, Paulus membahas bahwa karunia rohani dalam konteks tubuh Kristus sangat penting dan bagaimana itu dapat bekerja. Bahkan ia juga menyarankan satu model bagaimana itu dapat diorganisasikan, karena karunia rohani sama halnya dengan bagian tubuh yang berbeda dalam tubuh kita, dalam tubuh Kristus, yang masing-masing bagian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Ada yang menjadi mulut, mata, telinga, tangan, kaki, serta apapun dalam bagian tubuh Kristus tersebut. Bahkan dikatakan, dengan menjadi bagian dalam kelompok kecil, dengan visi dan misi yang sama, maka upaya kita akan lebih fokus dan memiliki kemajuan yang pesat, khususnya dalam pemberdayaan jiwa-jiwa dan penarikan jiwa-jiwa. Ingat, dua ini, nurturing dan evangelisasi atau penarikan jiwa. Bahkan Ellen G. White dalam Testimonies jilid 7 halaman 21-22 menulis, pembentukan kelompok kecil sebagai dasar upaya Kristen yang telah disampaikan kepada saya oleh seseorang yang tidak dapat salah. Dalam konteks ini siapa? Ilham atau penglihatan dari Allah sendiri. Dan biarlah anggota-anggota dibentuk menjadi bagian kelompok kecil untuk bekerja bagi anggota gereja dan orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Apa dikatakan, saudara? Tujuan kelompok kecil untuk memelihara, untuk apa? To nurture, to maintain apa? The spirituality of the church members, dan juga itu apa? To reach out, to apa? Untuk menjangkau keluar, menarik banyak jiwa untuk mengetahui apa? Kebenaran. Itu sebabnya ketika gereja diorganisasi untuk melayani, maka pelajaran hari Rabu mengatakan ada patron, ada model, ada contoh kelompok kecil yang sangat efektif dalam penarikan jiwa, sangat efektif dalam pemeliharaan pada zaman Perjanjian Baru. Apa itu? Ingat, gereja Perjanjian Baru meledak dalam pertumbuhan oleh karena kelompok kecil yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pelayanan Yesus dan penaburan benih olehnya didukung oleh tercurahnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, membuat semua murid-muridnya penuh kuasa dan memiliki semangat menginjil. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus yang membuat kita memiliki kuasa dan semangat untuk menginjil? Salah satu faktor pendukung gereja Perjanjian Baru adalah struktur organisasi kelompok kecil mereka. Kelompok kecil membuat perbedaan yang signifikan. Kalau efektif, kalau dijalankan. Bahkan dalam buku Kisah Rasul, Lukas menulis nama-nama yang bekerja dengan Paulus. Saudara boleh cek nanti. Dan mereka memiliki karunia yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Tapi mereka mempunyai kontribusi pada misi Kristus serta mempunyai pengalaman pribadi dengannya. Artinya apa, saudaraku? Alkitab mengatakan bahwa setiap orang mempunyai peranan masing-masing, mempunyai kontribusi, asalkan saya mau melayani, saya mau terlibat. Bahkan dikatakan orang percaya yang baru secara teratur bertemu di rumah-rumah pada zaman Perjanjian Baru. Dan pada saat ini, rumah saudara, rumah saya, rumah Kristen menjadi center of influence atau pusat pengaruh serta jantung daripada pelayanan kelompok kecil. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa dinamika kelompok kecil tersebut? Nah, saya mau katakan bahwa pertumbuhan gereja yang dimulai dari kelompok kecil adalah kendaraan Allah, kendaraan yang Allah gunakan agar setiap anggota dapat mengekspresikan karunia dan bahu-membahu dalam mendiskusikan keprihatinan bersama. Banyak sekali, saudaraku, orang-orang non-Kristen atau belum mengenal kebenaran lebih nyaman berpartisipasi atau terlibat dalam pertemuan kelompok kecil di rumah-rumah daripada langsung menghadiri kebaktian di gereja tradisional. Kenapa? Karena di rumah-rumah ada apa? Perasaan disambut, perasaan nyaman. Karena apa?
karena dia kenal yang punya rumahnya. Itu sebabnya sangat disarankan, saudara saya kira semua, jadikan rumah kita sebagai apa? Jantung dan pusat pengaruh. Bahkan dikatakan, kelompok kecil membuat perbedaan dan menentukan karunia mereka dalam pelayanan dan pertemuan yang mereka lakukan. Menjadi tempat persekutuan yang hangat untuk berdoa dan mempelajari firman-Nya dibantu dengan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan sehari-hari. Apa? Karunia yang berbeda dalam pelayanan akan menjadi suatu hal yang dinamis atau dinamik atau suatu hal yang sangat-sangat membantu dalam pelayanan asalkan doa dan kuasa Roh Kudus dilibatkan. Yesus mengatakan apa dalam ayat hafalan? Tuayan memang banyak, namun pekerja sedikit. Dia menunjukkan masalahnya terhadap kata pekerja dan berdoa agar tuan-tuan yang punya tuayan mengirimkan pekerja-pekerja itu. Tuayan itu adalah kelompok kecil. Tuayan itu adalah kelompok kecil yang adalah jawab atas doa Kristus dan secara eksponensial meningkatkan jumlah pekerja untuk tuayan bagi Kristus. Artinya saudaraku, dengan diorganisirnya, dibentuknya kelompok kecil dan mereka mau bekerja bagi Tuhan, maka penuai banyak, makin banyak orang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga itu membuat apa? Membuat pekerjaan Tuhan semakin tersebar dengan segera. Fokus dari semua kelompok kecil yang efektif adalah apa? Kesaksian dan pelayanan ke dalam, itu ke anggota jemaat, dan keluar, itu penarikan jiwa-jiwa. Dan itu akan melihara iman serta memimpin orang kepada Yesus Kristus dan memperlengkapi mereka bersaksi bagi Kristus. Dan sebagai kesimpulan, saudara, saya ingin katakan, kelompok kecil adalah metode Allah untuk memperkuat iman, meningkatkan pengetahuan tentang firman Allah, doa pribadi, dan memperlengkapi kita untuk bersaksi baginya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah role model kelompok kecil pertama yang bekerja dalam penciptaan dan rencana keselamatan. Alkitab juga memberi contoh bahwa kelompok kecil memberikan kesempatan bagi umat Allah untuk memberi tanggung jawab dalam karunia-karunia mereka. Dan gereja diorganisasi untuk melayani, dan dalam konteks tubuh Kristus, masing-masing bagian tubuh tersebut atau kita mempunyai peranan masing-masing. Dan itu sangat alkitabiah. Sejak pertumbuhan gereja perjanjian baru, kelompok kecil menjadi faktor utama meledaknya pertumbuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan bagian terakhir, saudaraku, rumah-rumah Kristen adalah pusat pengaruh dan jantung pelayanan kelompok kecil, karena itu adalah kendaraan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan gerejanya. Dengan kata lain, kelompok kecil dengan bantuan Roh Kudus Tuhan dan penyerahan hati kita kepada Tuhan, itu akan menjadi sarana yang efektif untuk penarikan jiwa-jiwa. Pertanyaannya sekarang, maukah saya, maukah saudara untuk terlibat dalam kelompok kecil dan membuat pekerjaan Tuhan ini semakin tersebar? Ingat, tuayan banyak, pekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerja-pekerja yang dibutuhkan Tuhan untuk melayaninya, untuk menyabit tuayan yang banyak tersebut. Tuhan berkati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan, karena pelajaran yang indah, memberkati hamba-Mu, berkati keluarga masing-masing, berkati para pemirsa di mana mereka berada, berkati pelajaran ini Tuhan. Dengarkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Ampunkan dosa kesalahan kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.